Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah geotomografi mengenai tomografi atenuasi seismik, bagian metode spectral fitting. Penentuan operator atenuasi T-star dengan metode spectral fitting. Ada beberapa metode untuk penentuan nilai T-star untuk gelombang P, T-star P, dan gelombang S, T-star S, salah satunya dengan metode spectral fitting. Metode spectral fitting pada domain spektra amplitudo kecepatan untuk proses inversi T-star telah dikembangkan oleh peneliti-peneliti terdahulu seperti Rydberg, Scherbaum, dan Philip dan Chadwick. Metode ini mengasumsikan model sumbernya itu adalah omega square. Menurut Brun ya, di mana spektra amplitudo kecepatan dari event gempa ke I pada stasiun ke J dapat ditulis dalam persamaan sebagai berikut ya. Di sini AI J itu spektra amplitudo dari sumber ke I ke penerima J ya sebagai fungsi dari frekuensi sama dengan 2VF omega 0 kali Fc kuadrat dibagi dalam kurung Fc kuadrat tambah F kali eksponensial minus PF T star IJ tambah T star station. Ya, di mana omega 0 merupakan spektra level, kemudian Fc merupakan corner frekuensi, kemudian T star IJ itu merupakan atenuasi sepanjang lintasan dari sumber I ke penerima J, sedangkan T star station merupakan efek dari local site. Nah, pada saat proses spectral fitting ya, ada 3 parameter yang perlu ditentukan nilainya, yaitu corner frekuensi atau Fc, spektra level atau omega 0, dan operator atenuasi atau T-star. Berikut diagram skematik proses spectral fitting ya. Ini katakanlah kita punya satu event gempa, kemudian direkam oleh 3 stasiun, katakanlah stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3 gitu ya. Nah, masing-masing stasiun ini punya nilai corner frekuensi ya. Kemudian kita rata-ratakan corner frekuensi untuk event ini ya di semua stasiun. Ya, katakanlah di sini ada 3 stasiun berarti FC sama dengan FC1 tambah FC2 tambah FC3 dibagi 3. Kenapa kita rata-ratakan? Karena corner frekuensi merupakan salah satu parameter sumber ya, karena berasal dari sumber yang sama. Nah, di sini ada 3 parameter yang harus ditentukan nilainya, yaitu corner frekuensi Fc, spectral level omega 0, dan operator atenuasi T-star untuk event gempa yang terekam di setiap stasiun ya. Nah, ini katakanlah gambarannya yang tadi saya jelaskan ya. Metode untuk penentuan nilai corner frekuensi untuk setiap event yang direkam di masing-masing stasiun itu bisa menggunakan salah satunya metode grid search ya. Kemudian di stasiun 1 kita menentukan T-star 1 dan omega 1 menggunakan common corner frekuensi yang sudah dirata-ratakan tadi. Begitupun sama di stasiun 2 kita tentukan T-star 2 dan omega 2 ya menggunakan nilai common corner frekuensi yang hasil rata-rata tadi. Kemudian juga sama di stasiun 3 kita tentukan T-star 3 dan omega 3 ya menggunakan nilai common corner frekuensi tadi. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa nilai corner frekuensi dirata-ratakan kemudian digunakan kembali untuk menentukan nilai T-star dan omega 0 di setiap stasiun untuk satu event gempa. Diagram skematik tomogram atenuasi 1/QP dan proses spectral fitting ya, katakanlah kita punya gambaran ini merupakan diagram skematik dari penampang struktur atenuasi gelombang P untuk event gempa, katakanlah gempa lokal dengan magnitud 2,5 dan kedalaman fokus gempanya 50 km ya. Katakanlah di sini adalah struktur dari atenuasi, yang warna merah atenuasinya tinggi, yang warna biru itu atenuasinya rendah, yang bulat merah ini adalah fokus gempanya, yang hitam adalah lintasan sinar gelombang ke stasiun UWAH, kemudian yang ini lintasan sinar gelombang ke stasiun KNSA. Tentunya lintasan sinar gelombang ini ke kedua stasiun tersebut melewati secara umum medium yang berbeda. Kalau ke stasiun UWAH melewati medium yang relatif tidak teratenuasi, sedangkan kalau lintasan sinar gelombang yang ke stasiun KNSA melewati sinar gelombang yang relatif teratenuasi ya, warnanya kuning ke merah. Nah, di sini kita lihat jarak hypocenter ke stasiun KNSA dan UWAH itu hampir sama.
kemudian lintasan sinar gelombang yang menuju ke stasiun KNSA melewati zona atenuasi tinggi, sedangkan ke stasiun UEAH melewati zona atenuasi rendah. Nah, kita lihat kira-kira ini gambaran perbedaannya. Yang kiri itu adalah waveformnya yang diterima di stasiun KNSA. Yang kanan ini waveform yang diterima di stasiun UEAH ya. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan sekilas ya. Nampak bahwa yang diterima di stasiun UEAH itu waveformnya atau seismogramnya lebih mempunyai kandungan frekuensi tinggi. Ya, kemungkinan karena melewati zona yang atenuasinya rendah gitu ya. Nah, di stasiun KNSA kita lihat waveformnya itu cenderung relatif mempunyai kandungan frekuensi yang relatif lebih rendah dibandingkan UEAH ya. Karena kemungkinan ini melewati lintasan yang mediumnya itu lebih teratenuasi gitu ya. Yang bawah ini merupakan spektral amplitudonya ya. Ini yang bawah ini adalah level noise-nya. Yang warna hitam kurva ini merupakan observe dari spektral amplitudo ya, yang diambil dari time window ini, yang garis hitam ini sekitar beberapa detik gitu ya. Kemudian yang garis biru ini merupakan model dari spektra menggunakan persamaan tadi di awal. Yang kanan ini juga sama ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang di stasiun KNSA T-star hasil proses spectral fitting tadi itu nilainya 0,052. Sedangkan di stasiun UEAH nilai T-star-nya itu 0,03 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini nilai T-star di stasiun KNSA ya itu lebih besar dari stasiun UEAH ya. Jadi sekilas ya kita lihat kalau ke stasiun KNSA kan mediumnya yang dilewati relatif teratenuasi. Yang ke stasiun UEAH mediumnya relatif tidak teratenuasi. Nah, di sini ternyata dapat dibuktikan ternyata T-star-nya itu linear ya tadi dengan atenuasinya, bahwa stasiun KNSA itu lebih besar T-star-nya dibandingkan dengan stasiun UEAH. Demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.